Informasi olahraga pemirsa, Timnas Indonesia bertolak ke Singapura melalui VIP Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada hari Rabu sore. Skuad Garuda bakal melakoni laga hidup mati kontra Singapura pada hari Jumat. Timnas Indonesia berangkat ke Singapura dengan misi lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Tak ada opsi lain bagi pasukan pelatih John Hartman kecuali menang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan pasukannya dalam kondisi prima dan siap tempur. Meski bermain di kandang lawan, Hartman yakin Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bermain dengan nyali dan semangat yang tinggi. Hartman meminta anak asuhnya melupakan kekalahan dari Vietnam dan fokus untuk mengalahkan Singapura. Wah, narkoba disembunyikan di korset, tak? Waduh, tapi kalau misalnya korset, Kak Priska ngomong pakai korset juga nggak? Pakai, saya pakai korset ya? Untuk menyembunyikan lemak-lemak di perut ini. Kalau itu buat nyembunyi narkoba harus sesuai peruntukannya dong ya kalau pakai benda itu ya. Tapi mau bagaimanapun disembunyikan di tempat apapun ya, namanya sekarang teknologi itu udah canggih banget, terutama di bandara ya. Mau cepat atau lambat akan ketahuan. Seperti yang kasus kemarin juga ada pilot warga negara asing juga yang bawa narkoba melalui pintu khusus ke kru penerbangan. Itu kedua kalinya mungkin tidak terdeteksi, tapi mungkin sudah dicurigai, sehingga yang ketiga kalinya akhirnya diringkus juga. Tanggal apes nggak ada yang tahu intinya. Dan kebayang nggak sih kalau ternyata positif juga nih, positif juga. Kebayang lagi terbang di ketinggian 32.000 kaki. Urinnya positif loh. Iya, dia lagi kenceng tuh. Waduh, gimana deh tuh. Tiba-tiba adrenalinnya kayak pesawat tempur kan, manuvernya kan agak ngeri tuh. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Aduh. Amit. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebelumnya petugas keamanan Indonesia juga menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional dari Malaysia. Pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing yang diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi ke Indonesia. Ini tadi yang baru saja kita bahas ya. Betul. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Bareskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, Menkyu Republik Indonesia Purbayu Sadewa tegas menyebut gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Meski demikian, Purbayu mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ungkap gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes.
Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti Jadi kita belum lihat angkanya. belum Tapi diputuskan nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer koperasi desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta. Mereka telah dibekali wawasan kebangsaan serta manajemen kepemimpinan untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Sebagai langkah pengabdian, para lulusan SPPI ini siap diterjunkan dan ditempatkan secara langsung di 1021 unit koperasi yang sudah mulai beroperasi penuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membantah narasi yang menyebut pemerintah melarang aktivitas usaha dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat. Menurutnya, narasi tersebut merupakan informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pun telah melaporkan penyebar informasi tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang bilang Mendes mau nutup warung, melarang 2 km radius tidak boleh ada warung kelontong, itu sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah menyampaikan itu dan itu dibuat dengan teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu karena sangat mengganggu stabilitas nasional, terutama kehidupan bermasyarakat di desa. Saya punya kepentingan supaya ada keguyupan, kekompakan, tidak ada narasi-narasi negatif dan memang kami tidak pernah melakukan pernyataan itu. Sementara Kepala BGN, Sudaryono menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan melibatkan kepolisian terkait dengan keracunan MBG apabila ditemukan unsur kesengajaan dan sabotase pada SOP makan bergizi gratis. Ditemui pada Rabu sore, Sudaryono menyebut hingga saat ini pihak BGN telah memberi sanksi tegas kepada SPPG yang menyebabkan keracunan seperti memberhentikan kepala SPPG terkait. BGN bersama Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi melakukan tindakan preventif dengan mendorong setiap SPPG untuk memperoleh sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Terkait hal tersebut, BGN juga akan secara tegas memberhentikan operasional SPPG yang tidak layak mendapatkan SLHS. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Ya. Dari sisi LHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif. Pemirsa, rencana kontroversial muncul dari Israel. Pemerintah mengusulkan penggunaan buaya untuk menjaga blok penjara berisi tahanan Palestina. Bahkan gagasan ini langsung memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak di dunia. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir bersama Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman mengunjungi penjara Ketziot untuk mempromosikan rencana kontroversial menempatkan buaya di sekitar blok berkeamanan tinggi yang menantang Palestina. Dalam kunjungan tersebut, mereka menyatakan bahwa siapapun yang menyerang rakyat Israel akan berakhir tidur di keliling buaya. Menurutnya, langkah itu dimaksudkan untuk mengirim pesan yang tegas kepada para tahanan.
כאן במקום הזה אמורים להיות תנינים. בית המשפט הוציא צו, עוד פעם בית משפט שקובע שוב מקלות בגלגלים בכל תוכנית שאנחנו עושים, אז זה פשוט מדהים כמה זה מפחיד אותם, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. השיח הוא שהם מדברים מפחדים. במזרח התיכון בעל הבית צריך להשתגע, ככה זה עובד, אז אינשאללה תנינים, להיאבק בבית המשפט, ואחרי זה גם עונש מוות למחבלים. כרגע פיגועים, אבל אם יש פיגועים, עונש מוות. Gagasan yang disebut terinspirasi dari fasilitas penahanan di Florida itu langsung menuai kecaman luas. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai sebagai kebijakan yang kejam dan tidak manusiawi.